warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Muhammad Rizky. NIM saya 0211190131. Kali ini saya akan menjelaskan kutipan langsung dan tidak langsung yang saya dapat dari download. Yang pertama, jurnal yang saya download terdapat kutipan dari Ball R. N. Febron 1968 and Empirical Evaluation of Accounting Numbers, Journal of Accounting Research. Dari jurnal, kutipan tersebut berbunyi, manajemen laba adalah suatu kegiatan untuk melaporkan keuangan dari luar perusahaan untuk memperoleh profit. Sedangkan di buku aslinya, untuk memaksimalkan laba, manajemen laba adalah suatu kegiatan investasi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Dapat disimpulkan, ini kutipan tidak langsung karena kalimat jurnal dan buku aslinya tidak sama persis. Di slide kedua, bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang atau permintaan agregat melebihi jumlah barang-barang yang tersedia. Akibatnya akan terjadi inflasi, keterbatasan jumlah persediaan barang. Ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat. Itu di dalam jurnal yang saya download. Lalu di buku aslinya yang dikutip George Januari 1991, Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia, PAU Ekonomi UI Jakarta PT Gramedia Pusaka Utama, yang berbunyi bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Dapat disimpulkan bahwa slide kedua ini kutipan secara tidak langsung karena dari jurnal dan buku aslinya tidak ada keselarasan yang aktif. Dari slide ketiga ini, dari kutipan MD 1997 Beneis Detective GAAP Violation Implication for Assessing Earning Management Among Firms with Extreme Financial Performance, Journal of Accounting and Public Policy. Dari jurnal yang saya download, beliau berkata sikap curang tersebut didefinisikan sebagai satu atau lebih tindakan yang disengaja dan didesain untuk menipu orang lain sehingga menyebabkan hilangnya kekayaan. Lalu di buku aslinya beliau berkata atau beliau menulis sikap curang tersebut didefinisikan sebagai satu atau lebih tindakan yang disengaja dan didesain untuk menipu orang lain sehingga menyebabkan hilangnya kekayaan. Tujuan informatif kemungkinan besar membawa dampak yang baik bagi pemakai laporan keuangan. Manajer berusaha menginformasikan kesempatan yang dapat diraih oleh perusahaan di masa yang akan datang. Dapat disimpulkan dari jurnal yang saya download dan dari buku aslinya terdapat keselarasan atau kesamaan, yaitu kutipan langsung. Dari slide keempat, dari Werner Y 1982 Commitment in Organization Normative Views Academy of Management Review. Dari jurnal yang saya download, komitmen organisasi yaitu sebagai dorongan di dalam diri sendiri dan selalu memprioritaskan kepentingan organisasi agar tujuan dari organisasi tercapai. Lalu dari buku aslinya yang saya tadi sebutkan, komitmen organisasi sebagai dorongan dari dalam diri individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan sendiri. Komitmen sebagai prediktor kinerja seseorang merupakan prediktor yang lebih baik dan bersifat global dan bertahan dalam seseorang dapat tidak puas dengan pekerjaan tertentu dan mengganangnya sebagai kondisi sementara.
tapi tidak puas terhadap organisasi adalah sebagai suatu keseluruhan, dan ketidakpuasan tersebut bila menjalar ke organisasi dapat mendorong seseorang untuk mempertimbangkannya. Dapat disimpulkan dari jurnal yang saya download dan dari buku aslinya tidak ada kesamaan. Jadi kutipan ini secara tidak langsung. Lalu slide terakhir dari kutipan seorang Weil L 2003 Banking Efficiency in Transition Economy, The Role of Foreign Ownership Economy of Transition. Dari jurnal yang saya download, dia berkata ekonomi Welsok dan Wilson 1995 mencatat bahwa efisiensi adalah ukuran penting dari kondisi operasional bank dan merupakan salah satu kunci indikator sukses suatu bank secara individual setelah membandingkan dengan seluruh industri perbankan. Lalu di buku aslinya, Willock dan Wilson mencatat bahwa efisiensi adalah ukuran penting dari kondisi operasional bank dan merupakan salah satu kunci indikator sukses suatu bank secara individual setelah membandingkan dengan seluruh industri perbankan. Studi efisiensi juga penting untuk mengukur potensi dampak yang muncul dari suatu kebijakan bank sentral pemerintah terhadap adanya perubahan kebijakan bank. Dapat disimpulkan dari jurnal yang saya unduh dan dari buku aslinya, tidak ada keselarasan atau kesamaan yang begitu cocok dari jurnal dan buku aslinya. Jadi ini kutipan yang tidak langsung. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan.